Ya, begini. Studi kelayakan Seperti yang terbaru. saya sampaikan tadi, LHP BPK itu hanya salah satu pemantik. Pemantik untuk membuka kotak ini secara terang benderang. Itu hanya salah satu. Nah, dari pendalaman yang kami lakukan, dari sejumlah pemantik yang terjadi tadi, akhirnya kita coba mendalami apa sih sebenarnya nih MOU-nya mana, karena terus terang kita nggak dapat juga MOU-nya apa gitu. Nah, dari rekan-rekan yang mendalaminya di komisi-komisi terkait, akhirnya kita temukan salah satu komitmen fee. Komitmen fee yang ternyata dibayar setiap tahun. Nah, tahun 2019 sudah dibayar sebesar 360 miliar rupiah. Nah, yang setiap tahun bertambah 10%. Tahun 2020 bayar lagi, 2021 bayar Tapi lagi. begini Bang Pantas. Dan ini terus akan berlangsung selama 5 tahun. Sampai dengan tahun 2024. Sementara kita ketahui masa jabatan gubernur itu adalah sampai dengan tahun 2022. Nah, aturan menyatakan seorang kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan melampaui masa jabatannya. Nah, tidak bisa. Itu jelas di kegiatan multi years dimanapun semuanya multi years berakhir. Pantas, pada masa akhir yang masa disampaikan jabatan. Pak Pantas itu adalah kecuali bagian yang ditemukan BPK. Semua disampaikan BPK itu. iya, MOU dibahas semua BPK, tuntas. Makanya ini biar supaya tidak terjadi debatable di masyarakat, supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh, buka aja Nah, Bang Pantas terang-benderang. ngomongin masyarakat. Masalahnya dijawab dulu, Bang. Pak Dijawab Pantas, dulu nih. Bang masalahnya Syarif, sebentar. target interpelasi jelas, tegas, ingin membatalkan formula itu. Baik, Atau sesuai dengan mungkin pertanyaan ini. jangan-jangan Bang Pantas. Jejak Susah. digitalnya nggak bisa dihapus. Ini perlu dijawab juga ini, kenapa Nggak bisa Presiden PDIP dihapus. ngebet banget goyang Anies, takut jadi Jejak presiden digitalnya nggak bisa 2024. Jadi ini Jangan-jangan sebenarnya urusan 2024 nih Bang seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bang Sujiwo Tejo, bahwa tidak ada niat sedikit pun. Oke. Nah, saya mencoba menghindari penggunaan kata nama. Saya selalu berbicara dalam konteks jabatan. Sebab itulah urusan kerja antara DPRD dengan gubernur. Nah, apa yang kami lakukan dan khususnya dari fraksi PDI Perjuangan itu didorong oleh keinginan untuk melaksanakan amanat rakyat agar membuka, agar melihat setiap rupiah dari APBD sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada masyarakat. Amanat itu yang kita laksanakan melalui upaya penggunaan hak bertanya ini. Saya mau bertanya sedikit Pak itu, Pondas ya. ya. Saya bertanya sedikit ya, amanat rakyat. Penggunaan. Tadi Pak Pondas belum menjawab apa yang saya contohkan sebelumnya. Yang kedua, kalau begitu kan DPRD punya tugas selama menjadi DPRD. Sudah dituntaskan belum tugasnya DPRD itu? Tugas apa itu Bang guys? Ya itu tadi tugas. Tugas besar itu ada 3. Tugas budget, menetapkan anggaran setiap tahun. Tugas legislasi, membuat peraturan-peraturan daerah bersama dengan gubernur. Dan tugas yang ketiga, tugas pengawasan. Nah, tugas pengawasan ini yang kita lakukan sekarang bisa ditingkatkan, dipertajam. Itu bagian dari pengawasan. Jadi Jadi dipertajam menjadi Ya. hak bertanya. Baik, gitu. baik. Sebenarnya ini nggak relevan. Ketika dikatakan bahwa tujuannya sudah terang benderang, ingin ini, ingin itu. Saya pikir itu hanya relevan ketika kita ini berbicara di level sosial media. Dari tadi saya juga sedang menahan diri tujuan Formula E ini untuk Pak Anies maju di 2024 misalnya. Kayak Ada dugaan ke sana? Saya bisa saja bilang kayak begitu. Kalau misalnya ini sudah terang benderang begini, bisa saya bilang. Tapi saya nggak mau bilang ke sana. Karena seharusnya level di forum ini itu jauh lebih tinggi daripada menyebarluaskan prasangka di level tujuan. Gitu. Apapun yang menjadi tujuannya itu hanya si pemilik tujuan dan Tuhan yang tahu. Tapi di sini ada proses yang sudah diatur oleh manusia, yaitu proses legal gitu. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, lewati saja interpelasi itu dengan baik. Seharusnya Pak Anies mengumpulkan timnya, mungkin termasuk Bang Geis dan rekan-rekan di Balai Kota ya, untuk kemudian menyiapkan diri ya,
untuk menjelaskan kepada masyarakat begini loh duduk perkaranya yang baik dan benar. Nah, terkait tadi juga Baik, kalau begitu saya jelaskan. Prosedur yang betul adalah ikuti aturan. Setuju? Setuju. Di dalam aturan, ketika interpelasi sudah diajukan, ikutin tata tertib. Kalau kita bicara aturan, saya ingin mengatakan sebaiknya diurungkan niat itu. Tidak akan sampai kalau ngikuti tatib ya. Kalau ngikuti tatib, karena itulah lebih baik diurungkan niat itu. Tidak akan bisa. Kalau Kenapa bicara diurungkan? tatib ya, kalau Ya. bicara tatib. ya. Kalau bicara tatib, ini kan bicara tidak pas aspek legalnya. Kenapa diurungkan? Karena Kenapa secara diurungkan? syarat juga tidak memenuhi. Sesaat Tidak lagi memenuhi Bang syarat. Syarif dijawab Kita usai tahan jeda berikut dulu. ini hanya di catatan demokrasi pemirsa.